Pak. Iya, Oke, Pak Adi, silakan spotlight ini milik Anda. iya, thank you ya Mas Fijar. Ini luar biasa ya, Mas Fijar selalu on fire ya di setiap Zoom, di setiap kesempatan mendampingi teman-teman di dalam kegiatan online ya. Wah, luar biasa malam hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir ya di kegiatan rutin kita di hari Rabu dan hari ini senang sekali saya diberikan kesempatan ya untuk menyapa teman-teman semua. Mungkin sudah lama ya sejak para leader, para founder ya yang sudah silih berganti mengisi kegiatan Zoom ya hampir 1 tahun ini ya dan eh, saya di balik layar menyimak ya mempersiapkan tentu sebuah semangat para mitra, para leader, ya ini yang terus menyemangati kita semua ya. Dan hari ini tentunya Bro and Sis ya, saya juga ingin lihat dulu ya. Saya tadi ngintip sekilas ya dari kota mana saja ya hadir bahkan terakhir dari Merauke. Wah, keren banget ya. Merauke ya, Ibu Bulan Cahaya ya. Selamat datang ya dan tentunya teman-teman yang lain. Nah, di malam hari ini mungkin kita akan lebih banyak saya ingin sharing ya, berbagi saja kepada kita semua melihat sebuah pertumbuhan Living for You sampai hari ini sangat luar biasa ya. Berbagai dinamika, berbagai tantangan ya kita hadapi. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Pijar tadi hari ini eh, saya akan sharingkan kepada Anda semua dengan tema Speak to Win ya, berbicara untuk kita menjadi pemenang ya, bicara bisa merubah dunia ya, luar biasa ya. Nah, tentu saya mungkin kita bisa kasih kesempatan dulu Mas Fijar ya. Ini sebelum materi saya tidak akan terlalu lama, tetapi insya Allah apa yang nanti kita sharingkan ini ya bisa bermanfaat terutama para mitra ya yang hari ini sudah bergerak tiap hari melakukan one on one, table talk, presentasi ya kan, yang pastinya banyak tantangannya ya, banyak sebuah mungkin apa tantangan tentunya yang dihadapi para mitra semua ya. Tapi saya ingin tahu dulu di sini. Ada yang belum menjadi mitra tidak? Ah ya coba. Wah, Ibu Grace dari mana ini ya? Wah. Adakah di antara para peserta yang sekitar 690 orang ini yang belum menjadi mitra? Boleh boleh tahu tidak? Apakah ada yang belum menjadi mitra? Ya, karena kalau untuk training ya kita memang khususkan untuk mitra. Tetapi barangkali ada yang Anda masih apa namanya melihat, mereview ya setelah Anda di prospek dan hari ini hadir di acara training kita ya. Boleh tahu adakah ya di sini yang belum menjadi mitra? Ya, boleh kita nanti bisa sapa-sapa ya. Oke. Wah, makasih hadir ya. Wah, oke. Ya, semua pasti sudah menjadi mitra ya. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih ya atas kehadiran Bro NC semua. Dan sebelum saya buka materi di malam hari ini, seperti nasihat dari orang tua saya ya, ya kalau Anda mau bicara maka perkenalkan diri ya. Bapak Ibu perkenalkan ya, nama saya Adi Sugata ya. Jangan tanya asalnya dari mana, bukan dari Jepang ya. Saya asli Indonesia ya, Bapak Ibu semua. Hari ini saya berada di manajemen ya PT Pemenang Bilioner Indonesia atau Living for You, sebuah karya anak bangsa, kebanggaan kita semua. Ya, saya sangat apa senang sekali, bangga sekali bisa berkarya ya dan tentunya bisa berjumpa Anda semua para mitra, para leader, para founder ya yang juga hari ini sudah ada di tengah-tengah kita para founder yang selalu apa setia ya mendampingi Anda yang mungkin hadir di training kita malam hari ini ya. Nah, Bro NC semua, saya berkarir di multi level marketing sejak tahun 2005 ya, 2005. Masih baru ya 2005. Dan tepatnya memang saya lebih spesialis ya di manajemen.
kebanyakan di balik layar, ya, mempersiapkan bagaimana infrastruktur perusahaan mulai dari manajemen, legalitas, operasional dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih ya belasan tahun itulah mungkin banyak belajar, dan beberapa kali juga berada merasakan ya sebagai member, ya, menjadi distributor waktu itu. Rasanya kenapa saya waktu itu menjadi distributor atau member? Setelah belasan tahun nampaknya kok saya ingin merasakan, ya. Walaupun dulu juga saya terjun ke lapangan mendampingi member, mendampingi leader, ya, untuk bagaimana teman-teman bergerak menjalankan bisnisnya, ya. Dan tentunya saya juga merasakan, ya, bagaimana perjuangannya, ya, bagaimana rasanya ditolak, ya, bagaimana rasanya untuk mengejar sesuatu, ya, setiap hari bergerak. Saya merasakan, ya, saya menemani para distributor, ya, di berbagai perusahaan waktu itu untuk terjun ke lapangan, mendampingi mereka, ya, mengadakan seminar dan lain sebagainya. Jadi saya tahu betul juga apa yang dirasakan oleh para member atau mitra tersebut, ya. Dan saya terjun menjadi mitra member, nampaknya saya harus terjun langsung bagaimana merasakan waktu itu. Dan yang saya terapkan adalah bagaimana, ya, ilmu yang belasan tahun gitu, ya, saya pelajari, saya dalami, saya praktekkan saat itu. Ada satu nilai yang sangat luar biasa para member, para mitra semua, dan rasanya perlu saya juga ingin bagikan kepada Anda semua di malam hari ini, gitu, ya. Bagaimana kita di lapangan, ya, saat kita table talk, saat kita one on one dan sebagainya, banyak tantangan, banyak hal yang akhirnya saya temukan. Oh iya ya, ilmu yang didapat saya praktekkan, dan saya menemukan juga banyak, ya, teman-teman para member, para mitra itu tidak sedikit yang melakukan hal yang kurang tepat, sehingga tujuannya untuk mengclosing calon mitra, tetapi apa yang terjadi adalah buyar. Ya, bubar gitu, ya. Nah, training, ya, training saya sekolah, ya, belajar di Academy Trainer, ya. Dan bagaimana kita bicara, ya, untuk bukan hanya sekedar berani bicara, ya, tetapi harus sistematis, ya, bukan ngalor ngidul. Paling penting adalah berpengaruh. Bagaimana apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan itu dengan jujur, tulus, dan ikhlas. Dan malam hari ini, ya, terima kasih semuanya. Nanti kita ada sesi tanya jawab, kita akan sharingkan, ya, kepada Anda semua. Dan living for you, ya, bukan hanya MLM, rekrut, jual produk, ya, tetapi kita punya visi yang luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh CEO kita, ya. Kenapa banyak member-member atau distributor multi level marketing itu banyak yang dia akhirnya pindah sana pindah sini. Saya rasa para mitra sudah tahu jawabannya, ya. Kenapa? Karena mohon maaf, ini mindset para member juga diterapkan oleh perusahaan, yang dimana perusahaan itu tidak punya visi ke depan. Akhirnya ketika bonus besar, gaya hidupnya berubah, ya, beli mobil mewah, beli rumah mewah dengan cara nyicil, ya. Padahal semua perusahaan, ya, yang baru bangun banyak sekali ada sesuatu kenaikan dan keturunan, dan itu yang membuat, ya, dari pola hidup yang berubah akhirnya banyak meninggalkan masalah, hutang dan sebagainya. Oke, living for you hari ini kita punya banyak program, ya, di mana ada program-program konvensional yang hari ini, ya, kutu loncat. Oke, yang hari ini kita sudah tunaikan satu persatu program-programnya, ya, yaitu yang ada di belakang saya, background saya adalah Living Clinic. Ini salah satu program di mana para leader, para mitra bisa juga menikmati program ini. Dan bukan hanya menikmati, tetapi Anda punya semua orang berpeluang untuk menggunakan ini. Artinya Living for You betul-betul diciptakan untuk jangka panjang, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, nah, Bro Insis, saya akan langsung saja kita ke sharing kita di malam hari ini, ya.
Oke, kita akan buka ya. Baik, speak to win for change your life. Bapak Ibu, saya yakin di dunia ini bicara itu adalah hal yang sangat penting. Bicara bahkan saya bilang bisa mengubah dunia, ya. Bicara menjadi hal yang harus kita miliki, terutama di bisnis ini, gitu ya. Harus bukan hanya berani bicara, tetapi juga harus sistematis dan juga berpengaruh. Nah, banyak teman-teman yang mungkin hari ini ada di antara kita, ya, menjadi leader, menjadi member, tapi tetap menggantungkan, ya, mengandalkan upline-nya, mengandalkan sponsornya, ya, sehingga Anda tidak memiliki kemampuan itu. Nah, mari kita rubah itu, ya, mulai dari hari ini, mulai dari diri kita, mulai dari hari yang terkecil, bagaimana kita bicara berani, bukan hanya berani tapi sistematis dan juga berpengaruh. Ya, dimulai dari Stephen Covey, ya, bagaimana komunikasi dalam berbicara, dalam menyampaikan sesuatu, ya, merupakan keahlian yang paling penting dalam hidup. Ya, kita lihatlah siapa yang di di dunia ini. Ya, bahkan saya punya satu quote, ya. Satu peluru bisa menembus satu kepala. Tetapi satu kata bisa menembus jutaan kepala, ya. Artinya apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, ya, itu bisa berpengaruh untuk banyak orang, ya, dibandingkan dengan satu peluru yang hanya bisa menembus satu kepala. Kita bisa lihatlah di mana bicara juga bisa mengubah dunia. Mahatma Gandhi, ya, dengan bicaranya, ya, dia bisa membebaskan, ya, India dari jajahan Inggris. Lalu ada Mikhail Gorbachev, ya, tokoh reformis, ya, bagaimana dengan bicaranya dia bisa merumbuhkan tembok Berlin yang sudah ratusan tahun, ya, bagaimana tembok itu hanya rubuh hanya dengan satu pembicaraan seperti itu. Dan juga tentunya di Indonesia, Soekarno, wah, banyak sekali, ya, quote-quote dari beliau, kata-kata dari beliau yang bisa menginspirasi kita. Dan itu juga bisa merubah dunia. Artinya hari ini, bagaimana kita bicara itu sangat-sangat penting. Ya, Bapak Ibu, Bro NC semua. Namun juga sekali lagi, bukan hanya berani bicara. Mulailah kita bicara yang berkualitas. Bicara itu ada polanya, ya. Di sini ada pola PIP, ya, pembuka dengan salam sapa, ya, dan juga memunculkan gue banget, gitu. Gue banget apa? Bapak Ibu, nanti harus ditemukan kenapa gue banget. Apa yang kita sampaikan, orang lawan bicara kita akan melihat, wah, yes, ini gue banget. Ini yang gue butuhkan. Ini yang gue harapkan, seperti itu, ya. Lalu tentunya kita tutup dengan call to action. Rata-rata teman-teman tidak ada closingnya, tidak ada untuk penutupnya. Bahkan mungkin penutupnya garing, ya. Ya, ini untuk saat kita presentasi. Maka Bro NC semua, bukan hanya berani bicara, tetapi ada polanya. Ya. Nah, ini apa? Saya ingin berkisah dulu, ya, Bapak Ibu, Bro NC semua. Saya ingin tanya, silahkan jawab di chat. Bro NC, gimana cara menjinakkan gajah? Ada yang tahu? Boleh dijawab di kolom komentar. Ada yang bisa jawab? Bagaimana caranya menjinakkan gajah? Ya, gajah untuk menjinakkannya gimana? Saya ingin tahu dulu, ya, biar ini kita ada diskusi. Ya. Kasih makanan. Oke, ada lagi, ya, apa? Diberi rantai, ya. Oke, diberi rantai, ya, jadi pawang, disayangi dulu. Beri umpan, kakinya diikat, dirantai. Oke, ya. Bagaimana cara menjinakkan gajah liar, ya? Pertama, sudah pasti ketika gajah liar ada di hutan, untuk menghentikannya, ya, yaitu pasti dibius, ya. Kita bius dia, ya. Setelah dibius, ya, maka kakinya dirantai oleh rantai kapal. Oh, ya. Jadi rantai kapal diikat di kaki gajahnya. Ketika si gajah bangun tersiuman dengan dari biusannya, maka dia lihat, wah, langsung apa yang dia lakukan? Si gajah akan langsung lari. Si gajah pasti akan langsung lari. Tapi ketika dia lari, wah, jatuh. Kenapa? Kakinya dirantai gajah.
Ya, lari lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Ya, nah, si pawang akhirnya apa yang dilakukan? Ya, si gajah diberi makan. Oke, si gajah diberi makan, terus si gajah diberi makan. Ketika sudah kuat lagi tenaganya, si gajah mau pergi lagi. Ya, jatuh lagi karena dirantai. Terus menerus Bapak Ibu diulang seperti itu, ya, berhari-hari berkali-kali, maka Bapak Ibu semua, ya, suatu saat si gajah pikir lapar, nggak perlu lari. Akhirnya dia makan aja dan dia nggak lari lagi. Kenapa? Kalau dia lari, pasti dia akan jatuh. Kenapa? Ada rantai. Maka Bapak Ibu semua, ketika saat rantainya diganti oleh tali rapia pun, ya, maka dia tidak akan lari. Padahal apa yang ada di kakinya bukan rantai lagi, adalah tali rapia. Apa kesimpulannya, apa hikmahnya? Ya, kenapa kita tidak berani bicara? Kenapa kita tidak berani presentasi? Kita tidak berani prospek, kita tidak berani menawarkan, ya. Karena mungkin rantai gajahnya ada di sini, ya. Ada di sini. Maka kita harus berani melepaskan rantai gajah itu. Ya, melepaskan rantai gajah itu. Apa rantai gajah yang menghalangi Bapak Ibu semua? Oh, saya nggak pede. Oh, saya tidak tahu apa namanya yang harus disampaikan. Ya, oh saya begini. Oh, saya sudah ada upline. Saya nggak perlu bicara lagi. Itu rantai gajah yang harus Anda lepaskan. Kenapa? Bapak Ibu, bicara, presentasi, prospek, ya, yang tajam, yang akurat, yang membuat orang closing, itulah yang akan salah satunya membuat bisnis di Living for You Anda akan semakin besar. Sepakat Bapak Ibu ya? Siap lepaskan rantai gajah? Belalainya dipegang ya. Oke, ya. Sepakat. Bapak Ibu semua, lepaskan rantai gajahnya. Nanti kita di pertemuan offline kita akan bisa tulis apa rantai gajah ada yang menghalangi Anda semua, ya. Bagaimana cara melepaskannya? Kita nanti di pertemuan offline, ya. Oke. Nah, pilihannya mau table talk atau one on one? Ya, table talk. Kita sudah bicara, udah tahu caranya sekarang, udah berani bicara misalkan, udah bisa mengundang orang dan sebagainya, ya. Maka Anda bisa milih mau table talk atau one on one. Oke, table talk atau one on one, ya. Kita banyak kegiatan Bapak Ibu ya, baik secara online atau offline. Nah, kita bicara bagaimana cara offline dengan table talk atau offline, one on one, keduanya adalah sangat penting. Keduanya adalah nyawa dari pertumbuhan bisnis ini, ya. Pertumbuhan dari bonus Anda dari ini Bapak Ibu, table talk dan one on one. Oke, tentunya ada hal-hal yang apa namanya ketika Anda lakukan. Saya pengalaman pribadi ya. Apalagi kami di manajemen ya, atau mungkin Bapak Ibu yang menjadi founder leader itu sering diundang ya, atau diajak untuk membantu mempresentasikan bisnis kepada calon mitra ya, table talk atau one on one. Lalu apa yang sering ditemukan? Nah, ini yang mau saya bagikan Bapak Ibu. Oke. Ini kunci ya. The power of ABC rule. Strategi mengclosing calon mitra menggunakan pihak ketiga, ya. A adalah advisor, itu Anda upline perusahaan, ya, manajemen, ya. A itu advisor. B adalah jembatan. Nah, B ini Anda yang mengundang. C adalah customer, ya. Bagaimana ABC rule ini bisa mengclosing calon mitra, ya, dengan strategi ini sangat efektif. Tetapi banyak ya yang salah. Banyak yang tidak tepat. Bagaimana sebelum pertemuan, bagaimana saat pertemuan, banyak kesalahan-kesalahan yang tujuannya closing malah buyar. Yang tujuannya kita bisa posting malah bubar. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Apa yang tidak boleh dilakukan? Nah, Bro and Sis, Bapak Ibu semua, ya. Saat sebelum pertemuan, apa yang harus dilakukan oleh Anda? Ingat, Anda ini B tadi, ya. Apa yang harus dilakukan oleh B atau Anda sebelum pertemuan? Ini yang juga jarang dilakukan, yang tiba-tiba on the spot, ya, yaitu apa? Yang jarang dilakukan.
dan harus dilakukan ya adalah perkenalkan A kepada C dan juga sebaliknya. Perkenalkan A kepada C. Perkenalkan upline, perkenalkan manajemen kepada calon mitra, ya. Dan juga sebaliknya, ya. Perkenalkan C kepada A, perkenalkan customer kepada A. Oke? Dan dengan cara yang benar. Kok emang ada cara yang tidak benar? Ada, ya. Yaitu salah edifikasi. Bagaimana yang salah? Anda harusnya memperkenalkan A kepada C, ya. Pak upline, ya, saya ada calon mitra. Namanya si ini, ya, umurnya segini, profesinya ini, ya, dan juga latar belakangnya ini, dan dia sangat open mind. Saya udah sharing sedikit, nanti upline tolong bantu ya, oke? Umurnya disebutkan, jenis kelaminnya disebutkan, dan lain sebagainya. Ini sebelum pertemuan. Perkenalkan A kepada C, dan juga Anda perkenalkan C kepada A, ya. Halo, mungkin C adalah kerabat kita, atau saudara kita, atau sahabat kita. Bro, ya, kita nanti akan ketemu upline. Upline kita ini, ya, orang ini, konsultan bisnis ini adalah orangnya ini, ya, orang hebat, luar biasa. Beliau sudah begini, begitu, ya. Anda jelaskan. Jangan terbalik, jangan salah edifikasi. Apa yang salah dalam perkenalan ini? Anda perkenalkan perkenalkan C kepada A dengan salah. Yaitu apa? Anda kenalkan C kepada A. Upline, nanti kita akan ketemu si C. Ya, si C ini, di bisnis dia sangat luar biasa. Itu satu Banten, satu Jakarta, bisnis dia rata semua. Nanti kalau dia gabung, luar biasa. Jadi nanti hati-hati ya, kalau nanti bicara sama dia, jangan salah. Kira-kira pertanyaan saya, si A akan gugup nggak? Akan takut nggak ketemu si C? Ya, pasti akan takut. Itu yang terjadi, ya. Lalu juga salah memperkenalkan memperkenalkan A kepada C. Ada beberapa sering terjadi, bro, nanti kita ketemu upline. Siapa tuh si upline itu? Si A itu. Oh, dia leader MLM lah, biasa. Ya, beberapa MLM dia pindah, ya gitulah. Tapi di sini bagus, ya oke. Bapak Ibu, kira-kira gimana? Bagaimana si C ini akan menanggapi? Pasti tidak akan respect, betul? Maka sebelum pertemuan ini harus dilakukan. Ya, perkenalan ini harus tepat. Jangan salah edifikasi. Siap, Bapak Ibu semua? Ya, karena saya sering sekali. Ya, apalagi kemarin roadshow ya. Tiba-tiba, prospek Pak. Ya, tanpa diperkenalkan terlebih dahulu. Waduh ya, saya ini nggak tahu ini siapa, latar belakangnya gimana, ya. Oke, siap, sepakat ini semua? Ini sebelum pertemuan ya. Oke, ingat ya, dicatat, nanti rekamannya boleh. Oke, sebelum pertemuan. Nah, saat pertemuan, di hari H saat pertemuan, apa yang harus Anda lakukan? Ya. Apa yang harus B lakukan? Dan apa yang tidak boleh dilakukan? Saya rasa ini kalau leader-leader tersenyum ya. Banyak sekali yang merasakan ya. Ini ringan-ringan saja ya materi kita hari ini, tapi nancep ya. Oke, hadir on time di lokasi. Wah. Ya. B sebagai pengundang wajib hadir on time. Kalau bisa sebelumnya, ya. Tidak boleh terlambat, apalagi nggak hadir. Aduh, ya. Upline, titip ya. Saya hari ini nggak bisa hadir, saya udah undang A, datang. Ya, atau datangnya terlambat. Kebayang nggak Bapak Ibu? Upline sama calon mitra belum kenalan, belum tahu. Oke, ada di satu kafe, padahal cuma seberangan meja doang. Apalagi misalkan lawan jenis si upline-nya si customer ini, lalu datang lebih awal, Anda nggak datang, ya. Si upline sama si customer saling tatap-tatap, ya kan, saling lihat-lihat, saling pandang, saling senyum, ya kan? Karena nggak tahu. Kebayang Bapak Ibu, ya, hadir on time, oke? Nah, ketika yang selanjutnya, nah, ya, kalau Anda sudah hadir on time, ya, Bapak Ibu semua, hormati dan simak A, maka C akan hormat dan juga menyimak. Ingat ya, orang Indonesia itu latah, betul nggak? Kalau Anda hormat kepada A, maka C pun akan hormat. Tapi kalau Anda nggak hormat,
sulit untuk C bisa juga hormat, untuk C juga bisa menyimak. Ya, contoh tadi datang tepat waktu itu akan salah satunya bagaimana kita menghormati. Dan ketika dan A, ya A harus selalu datang ya di setelah B dan C hadir. Ya, bagaimana cara menghormati A? Sederhana. Ketika A datang, Anda sebagai pengundang langsung sambut. Pak Aplen, oke. Luar biasa, selamat datang Pak. Oke Pak, silakan duduk Pak. Tarikin kursinya. Pak, duduk Pak. Oke, Pak mau minum apa Pak? Ya, iya, ini. Ya, itu yang benar, bukan sebaliknya. A datang, Anda langsung lihat karena A datang, Anda lihat, bro, datang. Wah, lu telat dari mana aja lu katanya. Tidak hormat. Saya yakin C pun, aneh kan, gitu. Nah, Bapak Ibu semua hormati dan simak. Lalu mulailah perkenalan, ya perkenalan lagi. Nah, ini C, ini adalah upline. Nah, dan juga sebaliknya. Maka berikan panggung itu kepada A. Ingat, ya, ingat sekali lagi, Bapak Ibu, yang meng-closing calon mitra 90% adalah Anda. Ya. Upline si A itu tadi, advisor mau perusahaan, pengaruh untuk meng-closing calon mitra hanya 10%. Ingat ya? Loh kok gitu? Iya, Bapak Ibu semua. Karena kunci ada di tangan Anda. Ya, A hanya 10%. Jadi Anda lihat nanti sampai akhir ini apa yang harus Anda lakukan. Lihat ya. Oke, jadi saat A mulai presentasi, mulai melakukan sharing bisnis ini, living for you, kepada customer, apa yang harus Anda lakukan? Simak, ngangguk-ngangguk, ya, duduk posisikan jangan di samping upline, duduk temanin dia agar tidak merasa diserang, ya. Ya, dan juga ingat, jangan interupsi. Saya sering sekali Bapak Ibu semua, saat presentasi, orang yang saya bantu, si B tadi, yang mengundang calon mitra, apa yang dilakukan? Interupsi. Pak Adi, itu kemarin tumbler saya telat datangnya. Pak Adi, itu tumbler saya kemarin begini. Pak Adi, produknya kok begini? Bonus saya kok begitu ya? Ini gimana ya? Itu yang banyak terjadi ya. Saya rasa di sini nggak ada lah ya. Tidak ada yang mengaku. Oke. Jangan interupsi, simak, catat, tulis, dan jangan tinggalkan. Ini sering juga. Jangan tinggalkan. Tinggalkan kemana? Anda datang upline plan, tolong ya jelaskan. Oke, saya mau nelpon dulu. Ditinggalin Bu, Pak. Calon mitra yang baru kenal ditinggalin. Ya, ini kesalahan. Ya, jadi Bapak Ibu interupsi dan jangan keluarkan masalah. Masalah nanti berdua bisa ya. Kebayangkan kalau ada masalah, banyak masalah toh. Iya, nggak mau join. Ya, itu Bapak Ibu. Kenapa bubar? Itu yang terjadi salah satunya ya. Tidak respect tadi. Loh, waduh, nggak akan dengar Bapak Ibu karena Anda tidak respect ke upline Anda, ya kan? Dan tidak ada perkenalan, tidak ada edifikasi. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, ini yang juga sangat penting. Oke. Saya ingin mungkin kita bisa buka dulu ya terkait ABC rule karena ini yang sering ngerjain upline. Saya ingin lihat dulu ya. Wah, lucu nih. Maaf Pak, saya gak ngelawak ya. Oke. Pengalaman pribadi Pak Adi nih. Oke, ya Bapak Ibu semua. Semoga ini bisa menyadarkan kita semua. Oke. Selain kita bicara presentasi, ya kita harus ABC rule ini. Dan ada lagi, Pak, bagaimana ini yang di luar materi sebetulnya. Tetapi ini harusnya jadi materi, nanti saya masukkan jadi materi, yaitu apa? Pak, upline saya di luar kota. Saya lagi presentasi. ABC rule-nya bisa nggak? Sangat bisa. Oke? Anda presentasi di tempat Anda, ya, table talk barangkali di tempat Anda, ya, Anda mau gunakan ABC rule ini, menggunakan pihak ketiga ini untuk meng-closing calon mitra ini. Bisa nggak Pak? Bisa. Tanpa ada pertemuan. Ini luar biasa. Hari ini digital ya. Gunakanlah three-way call.
Syaratnya sama. Syaratnya sama. Anda harus kenalkan, harus kondisikan. Betul? Yang presentasi mungkin bukan upline, tapi Anda. Tetapi hadirkan upline Anda melalui telepon. Atau video call. Ya, atau video call. Anda sedang table talk rame-rame, Anda gunakan pihak ketiga ya untuk meng-closing, untuk menyapa, untuk say hello, ya, untuk menyampaikan sesuatu yang tidak panjang, tetapi itu berdampak kepada calon mitra ini akan langsung, oh yes, ya saya akan dibantu, bisnis ini sangat sederhana, luar biasa, ya. Tapi juga harus dikondisikan. Saya ada beberapa kali ya melakukan three-way call ini tanpa ada persiapan. Maksudnya gini, tiba-tiba video call. Karena mitra ini adalah sahabat saya, ya saya pakai baju asal-asalan lah. Ya, pakai baju asal-asalan, tidur-tiduran. Bapak Ibu kebayang nggak? Ternyata dia mau melakukan three-way call. Saat video call, videonya langsung dihadapkan para tamu. Dan saya sedang tidur pakai kaos oblong. Ya, artinya saat kita mau three-way call, itu kondisikan. Pak Upline, saya mau three-way call jam sekian, siap-siap ya. Ya. Oke, lalu apa yang dilakukan oleh upline-nya? Ya, upline yang bicara, bukan presentasi. Ingat, di telepon presentasi orang bisa kabur ya kan. Bicara apa? Kepada calon mitranya. Misalkan contoh di sini ada Pak Jimmy, ya, Pak Jimmy calon mitra misalkan. Halo Pak Jimmy, saya dengan Adi. Pak Jimmy, misalkan Pak Jimmy apa namanya calon mitranya, lalu Pak Dodo adalah upline-nya. Maka saya akan langsung bicara dengan Pak Jimmy kan, atau mungkin beberapa orang boleh. Ya, ketika saya bicara dengan Pak Jimmy, Pak selamat ya Pak, Bapak sudah mendapatkan penjelasan lengkap dari Pak Dodo. Ya, selamat juga Bapak diperkenalkan bisnis ini oleh Pak Dodo, orang yang luar biasa. Pak Jimmy, kalau ada yang mau ditanyakan boleh kita sharing ya. Tetapi apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dodo sangat lengkap. Ini kesempatan peluang luar biasa, jangan langsung ambil kesempatan ya. Bahkan mungkin dengan bahasa-bahasa yang jadi tidak presentasi lagi. Ya, oke, itu three-way call. Nah, jadi itu masih di dalam strategi ABC Rule, the power of ABC Rule, menggunakan kekuatan pihak ketiga untuk meng-closing calon mitra. Dan ingat, 90% yang meng-closing calon mitra adalah Anda, bukan upline Anda, bukan sponsor Anda, ya, bukan yang mempresentasikan bisnis ini, adalah Anda. Oke. Nah, saat presentasi sudah dilakukan oleh si A, kita kembali lagi ke meja tadi, ya. Maka sebaiknya A, ya, Anda juga bisa langsung, ya, berpindah ke meja lain. Barangkali Anda mau presentasi lagi dan sebagainya, ya. Kenapa? Memberikan kesempatan untuk meng-closing si B kepada calon mitra. Ingat, karena tadi 90%. Jadi mungkin kalau ada diskusi oke, tetapi harus di-closing, harus ditutup ya dengan statement ya yang Anda juga punya agar dia lebih respect lagi kepada Anda. Pak Bu, saya ada presentasi lain, silahkan dengan B dilanjutkan. Nah, maka B ini yang nanti saya ingin sharing kepada teman-teman semua yang hadir di training hari ini. Kemarin ada beberapa sharing ya dari beberapa mitra. Gimana Pak caranya meng-closing calon mitra ini ya? Saya ini kadang-kadang nggak tega. Saya kadang-kadang, aduh gimana ya, nggak enak. Kurang tega katanya. Tidak tega. Bapak Ibu, Living for You produknya jelas, akadnya jelas, jual beli produk ya. Konsep bisnisnya jelas, ya. Semuanya jelas, ya. Bukan untuk menipu, bukan money game, bukan investasi, ya kan? Ada akadnya jelas produk. Maka harus ada keberanian dari Anda, ya. Maka itu yang dilakukan B. Ya, kalau sudah kedekatannya ada, maka yang dilakukan apa? Ya, ketika A sudah pergi, bro, apa lagi yang lakukan? Apa lagi yang ditunggu? Ya, closing, mau apa? Eksklusif, mau transfer ke mana? Mandiri, BCA. Nah, ini BCA-nya, ya, ini rekeningnya. Oke, mau virtual account apa? Jadi langsung to the point. Ya, jangan sampai 99% sudah dilakukan sempurna. Ya, sebelum pertemuan sudah dilakukan sempurna. Saat pertemuan sudah dilakukan sempurna. Upline sudah presentasi dengan keren banget. Ya kan?
jangan lupakan satu langkah ini, yaitu apa? To the point. Ya, to the point. Hari itu mau join yang mana? Ya. Biasanya apa yang diterima oleh tanggapan dari si customer? Saya pikir-pikir dulu ya. Sebelum dia mengeluarkan kata-kata pikir-pikir dulu, Anda langsung ya katakan apa yang ada dalam pikiran Anda. Apa yang Anda pikirkan? Apalagi yang Anda pikirkan? Sekarang tanyakan, sekarang ungkapkan. Ya. Oke, siap ber-ABC rule, Bapak Ibu? Siap melakukan strategi ABC rule ini? Menggunakan pihak ketiga untuk meng-closing calon mitra. Siap? Yang siap katakan siap. Ya. Langsung closing di tempat. Siap Bu Vera. Dokter Vera ini udah siap-siap mau closing banyak ini ya. Siap. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih, ya. Nah, Bro Insi semua, sekarang Anda suatu saat akan jadi B. Ya. Anda suatu saat akan jadi A. Sepakat ya? Suatu saat Anda akan jadi A. Ya, yang Anda akan diminta kekuatan Anda untuk meng-closing calon mitra oleh downline Anda. Maka ingat langkah-langkah ini. Ya, ingat langkah-langkah ini. Oke? Dan ada satu lagi, ya. Mungkin ini juga menjadi satu penyebab orang melihat, waduh bisnis ini, walaupun banyak yang menggunakan kesempatan untuk hadir ke Table Talk untuk makan. Ya, tetapi ingat ya, kerumitan ya adalah intimidasi, ya kan? Salah satunya apa? Kalau Table Talk itu dibebankan ke upline. Ini saya mau bantu para upline ya. Ya, kalau Table Talk, kalau one on one di kafe dimanapun, Anda berpikir kalau itu akan dibayarkan oleh upline. Ini mohon maaf. Ada orang yang tidak bergabung ke dalam bisnis ini, living for you, ya. Kenapa? Karena dia melihat, dia datang diundang, ya, rombongan Table Talk banyak, dan dia lihat, oh upline si A bayarin semua, si customer akan mikir, oh bisnis ini susah. Berarti saya kalau nanti jalankan bisnis ini, saya harus kumpulkan orang, saya harus bayarin terus. Wah, ya kan? Ya, yang mau berterima kasih boleh japri ya para upline. Tapi ini budaya Bapak Ibu, ini serius, ya. Ini sebuah kerumitan, kesulitan, ya. Mungkin sekali dua kali oke, ya kan. Tapi kalau bayangkan kalau saya orang yang lihat ya, ketika acara itu Anda yang mengundang, orang-orang yang mengundang, walaupun mungkin dua orang, langsung bayarin, ya kan? Luar biasa. Orang asik ya bisnis ini. Oke, saya gabung. Bapak Ibu, ada orang yang gabung gara-gara itu, dan ada yang tidak gabung gara-gara itu, ya kan? Maka hilangkan kerumitan. Salah satunya ini duplikasi. Ya, kita ingin membangun bisnis yang besar, ya, bisnis yang dahsyat, ya. Maka kita mulai dengan hal yang sederhana, tapi juga sangat-sangat penting sekali, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, suatu saat Anda akan jadi A, ya. Maka nanti ini materi malam hari ini saya tidak akan buka bagaimana Anda menjadi pembicara, ya. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan clue-nya saja. Clue, ya. Saat Anda menjadi advisor, saat Anda menjadi upline, ya, ketika Anda membantu downline Anda, ya, one on one atau table talk, ya, maka Bapak Ibu hanya 3 kunci ini saja. Dan jangan sampai Anda melebar kemana-mana, oke, melebar ke sana kemari, ya, hanya 3 kunci, 3 poin ini saja. Opening, isi, dan closing. Bapak Ibu, opening, ya, saat Anda menjadi upline, maka Anda bisa masuk dengan ya salam, sapa, senyum, oke? Dan jadilah pendengar yang baik. Bapak Ibu, ingat, ketika Anda menjadi A, Anda masuk ke dalam pembicaraan. Anda harus tahu, ya, Anda harus tahu orang ini di mana, hot buttonnya apa, ya, dia ini ada suka di MLM atau tidak. Kebayang nggak Bu, Pak? Bapak menjadi upline,
ya, Anda jelaskan ke calon mitra, ya. Anda jelaskan tentang MLM semua. Wah, ternyata orang ini adalah orang yang anti MLM. Bukan anti lah, maksudnya orang yang dia belum paham, belum banyak mendapatkan informasi MLM. Yang dia tahu yang negatifnya saja. Kebayangkan, dia akan langsung, aduh. Ya, Bapak Ibu, maka jadilah pendengar yang baik. Ya, tanya apa kegiatannya dan sebagainya. Oke. Nah, Pak, gimana cara mengetahui orang ini suka atau tidak suka dengan MLM? Biar saya bisa masuk nih ke materi. Sederhana, Bapak Ibu. Ya, sederhana. Oke. Ketika Bapak Ibu lihat, ya, Bapak Ibu presentasikan peluang bisnis, Bapak Ibu bisa pancing, saya ingin sharing tentang peluang bisnis. Maka orang ini pasti akan kita pancing untuk menjawab, ya kan? Nah, ketika dia bilang, "Oh, ini MLM ya?" Ya, pasti banyak ya pertanyaan dari teman-teman. Ya, bagaimana Pak? Jawab, "Ini MLM ya?" Jawabnya apa? Bapak Ibu, kita kan belum tahu orang ini suka atau tidak suka dengan MLM. Maka kita harus pastikan. Dengan cara apa? Oh, MLM. Maksudnya MLM yang gimana, Bu? Maksudnya MLM yang gimana, Pak, Bu? Gitu. Ah, itu MLM yang rekrut orang lah, ini segala macam katanya kan. Gitu. Orang yang negatif kan begitu. Ya, nah, berarti kan kita tahu. Kita tahu nih bahwa ini orang ini berada di pihak yang dia tidak suka dengan MLM. Maka bagaimana? Anda tidak boleh menjadi lawannya. Kalau Anda menjadi lawannya, Anda debat dia, bubar. Maka apa yang harus dilakukan? Jadilah di pihaknya. Gimana? Oh itu, oh iya saya sepakat itu, benar Bu. Iya makanya saya tidak setuju tuh dengan begitu, ya kan? Banyak rekrut kan ditinggalin segala macam. Pokoknya bagaimana Anda merangkai, Anda memposisikan sepihak dengan dia, oke? Ya. Lalu Anda tidak perlu lagi jelaskan marketing plan bulat-bulat segala macam, ya kan? Anda hanya fokus di produk klinik. Selesai Bapak Ibu semua, ya. Oke. Lalu bagaimana kalau dia suka MLM? Ya, welcome to the jungle ya. Emang MLM kenapa? Oh, saya suka MLM. Ini bisnis yang keren. Oh, oke. Selamat datang. Jelaskan marketing plan bonus semua. Oke. Bapak Ibu semua harus jujur, tulus dan ikhlas. Ya, jujur. Makanya nanti ada janji mitra ya. Nanti saya akan mengeluarkan untuk janji mitra. Biar teman-teman Living for You menjalankan bisnis ini bukan hanya sekedar Anda mencari keuntungan ya. Keluar dari rumah presentasi, Anda ingin membantu ya dengan niat membantu banyak orang. Jujur bahwa produk-produk kita bisa bermanfaat ya. Tulus kita ingin membantu banyak orang. Ikhlas ya. Bonus bisnis berkembang dan sebagainya itu adalah hadiah ya. Oke, dan temukan hot button. Itu opening. Kalau Anda tidak temukan hot button orang ini kebutuhannya apa, ya ingat Pak Robitan di dalam Fast Track Warrior ada materi bagaimana dengan form ya. Ada orang itu kebutuhannya di uang ya, ada yang jalan-jalan, ada yang di pekerjaan, ada yang untuk keluarga, ya kan? Nah, kita harus tahu ada di mana. Karena kalau Anda tidak temukan, Anda nanti akan sulit untuk meng-closingnya. Di akhir, di closing akan. Ini openingnya Bapak Ibu semua. Dan ingat, ada selalu pertanyaan dari mitra, ya, dari calon mitra. Ya, ketika Anda siap menjelaskan bisnisnya, maka selalu ada 3 pertanyaan. Ya, dan kalau Anda jawab di awal, dia akan yes, saya akan dengarkan. Tapi kalau tidak Anda jawab di awal, maka sebagus apapun presentasi Anda, orang akan nggak biasa aja. Apa itu 3 pertanyaannya? Ya, Pak, Bu, saya yakin ada 3 pertanyaan di benak Bapak Ibu semua, di benak Ibu. Apakah bisnis ini mudah dijalankan? Ya kan? Apakah bisnis ini mudah dijalankan? Yang kedua, apakah bisnis ini menghasilkan? Ya, apakah bisnis ini juga sudah banyak yang merasakan? 3. Oke. Anda jawab itu, saya yakin ada 3 pertanyaan ini di Ibu atau Bapak
nanti saya akan jelaskan dan akan terjawab. Ya kan? Oh, kalau itu sudah Anda sampaikan, dia akan tenang. Oh, oke. Kenapa? Di benak orang-orang adalah rata-rata 3 ini. Kalau ada boleh ya Anda tambahkan. Dan Anda boleh buka di awal dan bilang, Pak, tenang, ini pertanyaan yang pasti akan terjawab. Oh, dia akan nyaman. Oh, oke, ya. Lalu isi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana konsep bisnis dan 4 pondasi dasar di Living for You? Oke. Konsep bisnisnya pasti sangat jelas ya. Bagaimana kita hadir sebagai perusahaan network marketing yang fokus kepada produk-produk kesehatan ya. Kita menjadi sebuah platform bisnis ya, yang dimana para mitra bukan hanya sebagai distributor penjual produk saja, tetapi kita akan menjadikan semua para mitra ini menjadi partner bisnis, bisa memiliki saham. Dengan program apa? Kita akan punya klinik, kita akan punya kafe, kita akan punya hotel, kita punya pabrik sendiri, kita akan punya akan go public dan sebagainya ya. Jadi konsep bisnisnya, karena ini yang membedakan Living for You dengan yang lain. Dan yang kedua adalah 4 pondasi. Ingat 4 pondasi apa? Ya, perusahaan, di dalam perusahaan ada legalitas ya, bagaimana kredibilitas perusahaan dipimpin, dikelola oleh orang-orang pengalaman. Kedua, menghadirkan produk-produk ya, di mana produk-produk ini juga pendukungnya sangat luar biasa banyak ya, klinik dan lain sebagainya, diformulasi oleh pabrik sendiri yang kita sudah berkolaborasi secara resmi. Dan yang ketiga, marketing plan bagi hasil yang menguntungkan ya. Dan yang keempat adalah alat bantu ya, alat bantu dan support system. Nah, 4 pondasi ini ya, Anda bisa share, nanti flip chart sebentar lagi akan kita rilis ya Bro Ensis semua, sehingga ini akan sangat membantu Anda semua. Dan closing. Ya, closing yaitu dengan to do point. Jangan bertele-tele lagi Bapak Ibu. Ya, apalagi Anda sebagai A, ingat ya tadi Anda yang diundang ya. Anda tidak punya banyak waktu ya. Anda hanya punya waktu yang sedikit, dan ingat peran Anda hanya 10%. Pak Aplen, peran Anda hanya 10%. 90% ada di orang yang mengundang orang tersebut. Jadi jangan memposisikan Anda sebagai B ya. Kenapa? Karena 90% ada di di orang yang mengundangnya. Ya, urgensi peluang, to do point. Oke, langsung silakan. Oke, kesempatan. Ya, ini bisa banyak teknik ya untuk meng-closing. Oke. Ada teknik teknik apa ya? Hari ini saya dengar Pak B ada banyak yang bergabung ya. Sudah siap posting hari ini ya. Ya, tapi harus jujur ya, benar ya. Kalau nggak ada jangan ya. Kalau ada boleh digunakan. Nah, itu bisa Anda ambil kesempatan hari ini. Orang-orang itu bisa di bawah Anda, ya kan? Tapi harus yang jujur. Tidak boleh nanti ternyata nggak ada orang ya yang akan dipasang di bawahnya. Oke, itu dia tadi untuk presentasi, poin-poin presentasi. Ya. Dan ini harus diduplikasikan cara-cara sederhana ini. Oke. Bapak Ibu semua, tadi yang pertama, bagaimana kita bicara bisa merubah dunia. Dengan bicara akan mampu merubah orang. Ya, kita harus bagaimana apa yang kita sampaikan ya itu adalah yang benar, jujur, ya kan? Living for You adalah jujur, benar, adanya, legal, ya kan? Lalu Living for You bisa membantu teman-teman semua, bisa membantu perekonomian, bisa membantu yang mengalami masalah kesehatan, ya, dan juga Living for You bisa menginspirasi kita semua. Kehadiran Anda bisa menginspirasi ke semua, ya, dan juga bagaimana Living for You bisa membuat kita semakin keren, gitu ya. Jadi Bapak Ibu dengan bicara, ya, dengan bukan asal bicara, berani, sistematis dan berpengaruh. 3 rahasia ini yang nanti kita akan sharingkan ya, bagaimana Anda bisa menjadi MC ya, bisa menjadi presenter baik online maupun offline, dan itu akan lebih saya kerucutkan lagi. Saya akan betul-betul nanti di pelatihan selanjutnya Bro NC semua kita
kita saring ya, yang betul-betul berani mau menjadi pembicara ya. Ingat, pembicara Anda ya, gaya bicara Anda, cara bicara Anda di online ya atau di atas panggung itu juga menentukan bagaimana Anda bicara saat Anda one on one. Jadi kalau Anda mau one on one-nya lebih tajam lagi, lebih tersistematis lagi ya, maka harus mulai berani Anda belajar untuk menjadi MC, menjadi pembicara ya, baik online maupun offline ya. Ini adalah untuk membantu mengembangkan bisnis Bapak Ibu semua. Tadi sudah kita bagikan kepada Anda semua ABC Rule. Sederhana sekali, tapi itu ilmu yang saya dapat dari guru saya abaikan waktu itu dan bubar-bubaran ya kan saat presentasi, saat closing, tapi ketika diterapkan itu dahsyat ya. Bagaimana kita bisa closing calon mitra dengan cara yang sederhana seperti itu. Dan saat kita mempresentasi ingat 3 hal ya, opening, isi dan closing seperti tadi. Nanti kita akan bagikan materi bagaimana sebenarnya ada di flip chart semua ya, tapi adalah ketiga hal tadi kuncinya. Oke, gitu Mas Fijar, terima kasih. Sharing malam hari ini semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya yakin di sini banyak legend-legend yang luar biasa, pengalamannya dahsyat. Saya bukan menggurui, saya ingin berbagi saja. Terima kasih Mas Fijar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ini ya. Saya pengen cek nih semuanya oke ya, menyimak semua ya. Jangan sampai ada yang ketiduran tuh materi tadi tuh, keren banget. Wow, luar biasa Pak Adi. Tentu itu akan membantu tingkat closing teman-teman di lapangan ya. Oke Pak Adi, thank you atas waktunya. Sebelum di sesi akhir saya coba akan umumkan terlebih dahulu. Wah, semuanya sepakat nih, mantap semua kan ya. Saya pengen baca-baca dulu deh di kolom chat nih ya. Wah mantap, thank you, mantap ilmunya luar biasa Pak Adi. Saya juga thank you banget Pak Adi sudah bisa sharingkan ilmunya pada malam hari ini. Oke Bro Esi semua, nah selain ilmu yang Pak Adi sharingkan tadi, nah Living for You juga tentunya masih ada promo ya Bro Esi. Nah ini dia promo yang harus segera Bro Esi kejar, yaitu Tour Malaysia, Genting Highland Malaysia ya. Nah ini tinggal sisa 2 minggu saja Bro Esi semua. Jadi kualifikasinya sampai 30 Juni 2023. Syarat kualifikasinya 5.000 BV kiri kanan atau direct sponsor sebesar 7.700 BV. Nah untuk Bro Ensis yang sedang mengejar silakan cek genologi atau saldo poinnya di situ sudah berapa atau di menu promonya. Yang ada bugs di menu promo segera report ke saya agar segera dibantu ya untuk perhitungannya. Nah, oke, selain Tour Malaysia Trip, di sini juga ada Elite Night Royal Caribbean Cruise Spectrum of the Seas. Yang ini syarat kualifikasinya 25.000 kiri kanan. Kemudian kualifikasinya masih sampai panjang banget ini, sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, kemudian untuk khusus 15 orang tercepat mencapai akumulasi omset di masa periode bisa menikmati Elite Night dan komisi senilai 25 juta rupiah dipotong pajak. Nah, yang ketiga ada Pro Master Trip Eropa. Di sini periode promonya sampai dengan 31 Desember 2023 sama dengan yang elitnya tadi. Dan juga ini khusus untuk 5 master tercepat di masa periode promo bisa menikmati Masternet berikut komisi senilai 80 juta rupiah dipotong pajak. Nah jadi Bro Esi semua, untuk yang masih mengejar, yang tinggal sedikit lagi, dicek lagi genealoginya, poinnya, segera dikejar ya untuk Malaysia Tripnya nih. Oke Bro Esi semua. Mau buka sisanya jawab apa gimana Pak Adi? Apa gimana nih? Teman-teman semangat semua nih. Boleh. Mungkin ada yang mau tanya ya kan? Oke, saya coba. Wah, sampai belum atau saya. sharing pengalaman yang tadi kan? Nah, coba ada mungkin upline yang apa dibayarin ya gitu kan ya. Oke, coba ya. Saya coba yang resen dulu. Saya akan open mic-nya aja langsung. Oke ya. Nah, Bu Anissa sudah bisa nyalakan mic-nya? Sudah present? Selamat malam Bu Anissa. Halo, selamat malam. Malam, baik. Ibu Anissa apakah sudah mitra atau belum? Kalau belum mitra pasti bingung ini. Oh sudah ya, baik. Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mumpung sama GM kita nih Bu.
Apa ya? Gimana Bu? Tentunya yang dibicarakan sama Pak Adi memang sudah Kenyataan. kenyataan. Benar Pak. Mungkin bisa diperbaiki lagi, dipelajari dengan benar-benar yang gimana ya? Yang kita jalanin itu emang sebenarnya konsepnya harus seperti itu. Halo Bu Anissa, Bogor, maaf. Bogor ini. Bu Anissa Bogor ya? Bogor. Iya, Pak. Siap. Ya, ini sebetulnya terutama ke teman-teman yang di kantor ya kan, yang hadir ke kantor. Maka ABC Rule ini sangat penting ya, harus diterapkan ya. Saya beberapa kali di kantor tiba-tiba ditodong dan saya nggak tahu ini siapa. Betul, Pak Adi. Oke, thank you Bu Anissa. Saya rasa ya. Ilmunya. Oke, sama-sama Bu Anissa. Oke, siap. Sama-sama Bu Anissa. Nah, di sini ada yang raise hand juga. Di sini ada Bu Anita Sutanti. Oke, selamat malam Bu Anita atau Ibu Hendrata. Sudah bisa dibuka mic-nya, silakan. Halo, selamat malam Ibu Anita. Nampaknya ada kendala ya. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, bisa raise hand. Apa sudah nggak ada pertanyaan? Oh, ada nih Pak Yunus. Oke, selamat malam Pak Yunus. Cuma 3 orang penanya aja ya malam hari ini ya. Halo, Pak Yunus sudah bisa dibuka mic-nya? Selamat malam, kedengaran suara saya Mas Pijar? Sudah jelas, silakan. Silakan Pak Yunus. Ya, terima kasih Mas Pijar. Nah, yang saya mau tanyakan ini, dari perusahaan disiapkan nggak slide presentasi ya, yang baku ibaratnya, yang tetap nggak berubah-berubah supaya bisa kita pakai untuk jangka panjang dan mudah diduplikasi. Karena kebanyakan begini, kalau saya di lapangan itu biasanya itu saya cuma minta waktu kesediaan prospek ini misalnya 20 menit atau 25 menit. Nah, dia biasanya bersedia orang itu. Nah, untuk itu minta slide presentasi yang sederhana. Apakah ada itu untuk supaya, karena kan kalau saya pribadi itu memakai apa, alat untuk prospek itu tablet. Saya memakai tablet. Jadi kalau one and one itu ya, apakah disediakan dari perusahaan gitu. Terima kasih Mas Fijar. Ya. Oke. Thank you Pak Yunus. Pertanyaan yang bagus ya. Apa namanya? Kita punya Legend Academy ya, yang menyiapkan alat-alat bantu ya, baik hard copy atau soft copy ya. Nah, nanti apa namanya, untuk Flipchart ya. Flipchart ini akan segera rilis ya. Flipchart semoga nanti bisa digunakan ya untuk Pak Yunus, teman-teman mitra semua Living for You dalam presentasi offline ya, di manapun ya, seperti itu. Jadi yang bagaimana presentasi yang sederhana ya, tetapi juga lengkap seperti itu. Ya, Pak Yunus, ditunggu kehadiran Flipchart-nya. Oke, mungkin sudah terjawab ya Pak Yunus ya. Nah, silakan satu penanya lagi Bro Ensis. Silakan yang ingin bertanya untuk raise hand saja langsung. Kang Paidi bisa raise hand aja langsung, bisa ngobrol-ngobrol Kang Paidi. Pak Paidi, ini Pak Kang Paidi ya, bagaimana untuk menjadikan mental kita si raja closing atau raja tega? Ya, sebetulnya ini ada di B ya. Oke, kalau saya menjadi B, orang yang mengundang calon mitra, oke, bagaimana meng-closing ya, untuk menjadikan kita mentalnya raja closing atau raja tega. Raja nggak tega gitu ya. Nah,
Kalau saya orang yang mengundang, apalagi orang itu saya kenal, orang terdekat, ya orang saya kenal, ya kan, orang yang mungkin percaya dengan saya, ya kan, orang yakin dengan saya, suka sama saya, misalkan ya, maka saya rasa kalau sudah orang seperti ini hubungannya gitu ya, maka ketika upline sudah menjelaskan yang 10% tadi, presentasi dan sebagainya, kita sudah mengatur, mengkondisikan tadi yang saya jelaskan, maka kalau saya sudah sudah sedekat ini dengan orang tersebut, si A sudah pergi, maka saya cuman, bro, apalagi yang lu tunggu? Ini bisnis keren, ya luar biasa dan lain sebagainya. Oke. Dan langsung ya, langsung to the point. Oke. Lu eksklusif ya. Karena Anda juga tahu barangkali kan, secara ekonominya dia, secara keuangannya dia, ya kemampuannya, ya maka jangan lagi udahlah nggak enak lah, ya udah lu basic dulu deh, coba dulu deh. Ya ada yang seperti itu karena tidak merasa enak gitu kan, ya padahal Anda tahu nih orang ini punya kemampuan, makanya ketika Anda undang, Anda harus tahu kan hot buttonnya, dan itu boleh disampaikan ke upline, itu bisa nanti peran Anda diambil oleh upline boleh, ya kan bisa tuh, ya kan. Tetapi ada juga segini, perannya udah diambil oleh upline, ya untuk mengclosing, ada juga nih kesalahan oleh si B ini apa? Upline udah gas, ya, eksklusif, si orangnya udah siap, udah tanya, udah respon baik, ya Anda nggak enak. Pak Plan, enggak gini, nggak apa-apa, basic dulu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Upline Anda sudah bantu dan sudah ada respon yang luar biasa, ya itu Anda rem. Kebayang nggak 120 km di tol, ya sopir sedang ngebut, lalu Anda di samping tarik tuas rem tangan. Oh, pasti berantakan, betul? Ya, jadi Bapak Ibu semua, bro and sis, Kang Paidi, bukan kita jadi nggak tega. Maksudnya gini, kita lihat ya peluang ini. Orang join akan dapatkan manfaat. Itu udah harus yang Anda tanamkan di kepala. Orang join pasti akan dapat manfaat. Kalau orang ini punya kemampuan di eksklusif, ya kan, upline Anda sudah siap closing, maka eksklusif, gitu. Kenapa eksklusif? Anda join eksklusif hari ini, wah, ya Anda bisa jelaskan bagaimana produknya bermanfaat, ya kan, peluang income-nya besar, bisnisnya besar, ya. Jadi jangan direm seperti itu. Pak Adi, bagaimana cara menyikapi proses yang sulit dihubungi setelah kita presentasi? Telepon tidak diangkat, tidak dibalas. ya, mohon maaf ya, saya ketawa itu maksudnya saya merasakan juga ya. Ya kan, sudah kita presentasi gitu kan, saatnya di follow up hilang. Nah, ini yang harus dijaga juga ya. Saya selalu bercanda gini. Kita mengundang ke acara ya, mengundang 2 orang yang hilang 3. Kenapa? Yang ngundangnya ikut hilang. Ya. Ini maka setelah prospek. Nah, ini prospeknya saya nggak tahu offline atau online ya. Kalau online ya kecil ya kemungkinan ya orang apalagi tidak ada kedekatan kenal gitu ya. Saya nggak tahu ini online atau offline ya Pak Romauli ya. Kalau offline ya maka tadi ya persiapan tadi itu ya, gunakan pihak ketiga. Nah, ini Bapak sudah menggunakan pihak ketiga belum? Ya, atau Bapak baru presentasi sendiri? Nah, ini yang suka dilewatkan. Nanti support system kita ya kemarin juga ada sudah disampaikan kan. Kalau ada orang sudah gabung, ada juga tuh lupa langkah selanjutnya. Apa? Memasukkan ke dalam sistem, memperkenalkan kepada tim kerja, ya kan? Undang Zoom, oh ini mitra baru. Ada yang sering dilupakan, begitu ya. Pokoknya prospek, closing, tinggalkan. Prospek, ya. Oke. Gitu ya, Pak Willy ya. Ya, bagaimana menyikapinya? Next people. Ya, banyak orang yang akan
menolak. Ya, banyak orang yang akan menolak. Ini ya, tolong dicatat ya. Akan banyak orang menolak Anda. Kalau Anda lakukan terus, akan banyak orang menolak Anda. Tapi yakinlah, kalau Anda yakin, akan terlalu banyak orang yang akan menerima business living for you. Oke? Tetap semangat. Next people. Ya, Anda sudah gugur kewajiban. Ingat, berangkat dari rumah, berangkat untuk menjalankan business living for you, niatnya jujur, tulus, ikhlas untuk membantu banyak orang kan? Oke? Udah, itu pasti dicatat oleh Tuhan. Jadi ibadah kita, ya kan? Nah, ketika Anda sudah jalankan itu, lakukan itu, ditolak ataupun ini tidak bisa dihubungi dan sebagainya. Yes, saya hari ini sudah ditolak. Yes, hari ini saya sudah dapat satu presentasi orang yang tidak merespon saya. Yes. Ya, oke. Jadikan itu semangat, itu pondasi Anda. Tanya Pak Dodo tuh ya, nanti boleh sharing Pak Dodo. Sudah berapa kali ditolak? Kemarin bilang ratusan orang ditolak ya. Wajar ya? Oke, siap Mas Pijar. Tadi sudah ada siap. Sudah selesai ya. Nah, Pak Adi, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, mungkin boleh kesimpulan, Pak. Silakan. Dilanjutkan kesimpulan. Ya, Bapak Ibu, Bro NC semua, Living for You sudah saya sharingkan, dan Bapak Ibu yang sudah menjadi mitra sudah tahu apa itu Living for You, mau kemana kita, jelas, arahnya jelas, tujuannya jelas, ya kan? Maka satu pesan saya, Anda hanya cukup menjalankan yang mudahnya aja sebetulnya ya, hanya menjalankan yang mudahnya, yang susahnya kami para founder, para CEO, manajemen yang siap menyiapkan itu semua. Anda sebagai mitra, semua infrastruktur sudah kita siapkan. Anda hanya tinggal menjalankan saja. Ingat ya, semua upaya kita, semua ikhtiar ya adalah semata-mata ya kita ingin membawa kebermanfaatan untuk banyak orang. Saya begitu sangat yakin ya, dengan niat baik kami ya, Living for You didirikan, Pak CEO yang tiada henti-hentinya mengembangkan bisnis ini, dan hari ini juga beliau sedang mendevelop ya satu project lagi. Beliau sedang ada di luar negeri hari ini, Bapak Ibu mohon doakan ya, bagaimana Living for You beliau banyak yang ingin dikembangkan ya. Apa sih? Ini masih rahasia ya. Tapi itu yang saya simak, yang saya saksikan, dan saya bersyukur juga dipertemukan dengan para founder-founder luar biasa ya, Pak Dodo, Pak Hari, ada Pak Santo, Budian, Pak Jimmy, siapa lagi, banyak sekali ya, dan mereka orang-orang baik ya. Saya begitu yakinnya ya, bagaimana niat-niat orang baik ini akan dipertemukan dengan orang-orang baik juga ya. Saya yakin Anda yang sudah bermitra ya, adalah orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tepat untuk sukses merubah hidup Anda masing-masing ya, berada di Living for You. Maka ikuti sistemnya, duplikasikan bisnis ini dengan tim Anda ke dalam sistem. Masukkan tim Anda ke dalam jaringan support system Legend Academy. Kita belajar bersama-sama membangun bisnis ini. Dan selanjutnya kita nanti ada materi ya, akan segera kita rilis ya, segera Anda daftar diri Anda. Ini memang bersyarat ya, bersyarat dalam arti Anda yang betul-betul siap untuk menjadi presenter, minimal MC. Jadi bagaimana Anda menjadi MC, menjadi presenter yang handal ya kan, yang Anda bisa berbicara bukan hanya sekedar berani, tapi bicaranya sistematis, tidak ngalor ngidul, dan juga berpengaruh. Nah, ini ilmu public speaking, insya Allah nanti saya sharingkan 3 kunci ini, sederhana aja, tapi Anda harus punya kemauan, punya keberanian, ya. Nanti kita belajar. Segera kita umumkan, ya, baik online ataupun offline nanti pelatihan public speaking ini. Terima kasih para founder, terima kasih semua para mitra. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Adi Sugata
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses mulia, living for you, life inspiring unity. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Adi. Wah, pokoknya berikan aplaus dulu kepada Pak Adi Sugata yang sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa tentunya untuk meningkatkan kualitas dari closing kita, berbicara yang memang powerful, yang dapat merubah hidup kita semua. Oke, berhasil semua ya. Oke, berhasil semua. Webinar kita pada malam hari ini sudah selesai. Saya izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih seluruh mitra yang sudah hadir. Terima kasih Pak CEO, Pak Konseptor, dan para founder yang sudah hadir pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.